bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Jumpa lagi di pembelajaran IPA kelas 8. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang gerak lurus. Di mana kita ketahui bahwa gerak lurus itu ada yang lurus beraturan dan ada gerak lurus yang berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan ada juga yang dipercepat dan ada juga yang diperlambat. Nah, pada saat kamu menaiki sepeda melewati jalan yang berupa turunan, sepeda kamu akan melaju dengan cepat, bukan? Walaupun sepeda tersebut tidak kamu kayu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, peristiwa sepeda yang melaju cepat di jalan yang turunan itu merupakan contoh dari gerak dipercepat. Nah, kelajuan itu dapat terjadi karena dipengaruhi oleh yang disebut dengan gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi itu merupakan contoh dari gaya. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan gaya? Nah, coba kalian perhatikan gambar yang di atas. Nah, di situ ada dua gambar. Yang satu gambar anak yang mendorong meja. Nah, yang satunya gambar anak yang menarik meja. Dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, gaya menurut satuan internasional satuannya adalah Newton. Ya. Nah, untuk mengukur kecepatan gaya dapat menggunakan yang disebut dengan neraca pegas atau dinamometer. Nah, gaya termasuk ke dalam besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Nah, gaya dibedakan menjadi dua, yaitu ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, mengapa disebut dengan gaya sentuh? Nah, gaya sentuh merupakan gaya yang terjadi karena adanya sentuhan, contohnya gaya otot. Ya. Gaya otot itu merupakan gaya yang terjadi karena adanya koordinasi antara otot dan rangka. Nah, yang kedua ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu gaya yang terjadi antara dua benda yang saling bergesekan. Nah, gaya gesek ini ada gaya gesek yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan loh. Apa sih yang menguntungkan? Nah, gaya gesek yang menguntungkan contohnya ya pada telapak sepatu ataupun sendal, kemudian pada ban motor, ban mobil, ban sepeda itu terbuat dari bahan karet. Nah, itu tujuannya untuk menghambat terjadinya gesekan ya, biar kita tidak jatuh ketika berjalan. Tetapi ada juga yang merugikan. Akibat benda yang sering bergesekan maka dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat mesin, pada mesin kendaraan misalnya. Makanya kalau pada mesin-mesin kendaraan selalu dikasih oli atau pelumas. Nah, itu salah satu mencegah dari gesekan yang terjadi. Sementara gaya yang disebut dengan tak sentuh adalah gaya yang terjadi tanpa adanya persentuhan. Contohnya gaya magnet, kemudian gaya gravitasi, dan gaya listrik. Itu yang disebut dengan gaya tak sentuh. Kamu mungkin pernah menaiki mobil yang tiba-tiba melakukan pengereman mendadak. Nah,
Saat mobil tersebut melakukan pengereman mendadak, tubuh kamu pasti akan terdorong ke depan, ya kan? Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kemudian coba dipikirkan ya, ini ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Mengapa pada mobil itu selalu dipasang sabuk pengaman? Nah, pada ilustrasi cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu benda cenderung untuk mempertahankan posisinya, untuk tetap diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Peristiwa itu yang disebut dengan peristiwa kelembaban atau inersia. Nah, dan lebih dikenal dengan hukum Newton yang pertama. Sehingga dari peristiwa tersebut dapat atau dirumuskan bahwa sigma F sama dengan 0. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di atas. Nah, di situ ada dua gambar anak yang sedang mendorong sesuatu. Satu orang anak mendorong meja dan satu orangnya adalah mendorong lemari. Nah, kalau kalian berpikir secara logika, ya, ketika kalian disuruh memindahkan lemari dan meja, kira-kira yang mana yang lebih cepat untuk kalian pindahkan? Pasti kalian akan menjawabnya adalah meja. Mengapa kalian bisa menjawabnya meja? Itu karena massa dari meja itu lebih kecil dibandingkan massa dari lemari, sehingga kalian akan lebih cepat memindahkan meja dibandingkan lemari walaupun menggunakan gaya yang sama, ya. Nah, peristiwa ini berkaitan dengan hukum Newton yang kedua, ya. Percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, tetapi berbanding terbalik dengan massanya, sehingga secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan sigma F per M, ya, di mana A-nya itu adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, F-nya itu merupakan gaya, satuannya Newton, dan M itu adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. Pada saat kamu memukul meja, tangan kamu merasa lebih sakit, bukan? Ya. Mengapa bisa lebih sakit? Nah, itu artinya bahwa meja memberikan reaksi kepada tangan. Nah, peristiwa ketika kita memukul meja itulah yang disebut dengan peristiwa hukum Newton yang ketiga. Nah, hukum Newton yang ketiga berbunyi ketika benda pertama memberikan gaya pada benda yang kedua, benda yang kedua juga memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama, sehingga lebih dikenal dengan
hukum aksi reaksi. F aksi sama dengan F reaksi ya. Itu disebut dengan hukum Newton yang ketiga. Nah, untuk latihan soalnya silakan kalian kerjakan secara teliti. Kemudian untuk percobaan dari hukum Newton 1 dan hukum Newton yang kedua, silakan baca LKPD-nya dengan baik ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini Ibu tutup sampai di sini dan jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran IPA asik loh. Nah, selamat pagi dan sampai jumpa.